kawan-kawan, perkenalkan nama saya Iputu Kusuma Negara, saya dari jurusan farmasi. Untuk NIM saya adalah 2033409. Perkenalkan nama saya Karenia Lianin dengan nomor pokok mahasiswa 203340005. Perkenalkan nama saya Farah Almira dengan NIM 203340002. Perkenalkan, saya Dika Radika Clarissa dengan nomor pokok induk mahasiswa 203340004. Nama saya Ralistiani dengan NIM 203340007. Perkenalkan, saya Jahil Tuakli, NIM 203340008. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mutoyiba dengan nomor induk mahasiswa 203340006. Resepnya kita ambil dari Dr. Krisdayanti, Jalan Mawar, nomor 10 Jakarta, telepon 02165829. SIP-nya belum ada, tanggalnya Jakarta 2020. Resipe, ambillah kodein tablet 10 mg, dextrometorphan 15 mg, laktosa quantum statis atau secukupnya. Misovac Larga Artis Pulveris Detalis dosis nomor 10 dain kapsul. Campur dan buatlah sesuai aturan. Serbuk sesuai dosis di atas dengan jumlah 10 dalam bentuk kapsul. Signa terdedie kapsul 1. Tandai 3 kali sehari 1 kapsul. Pro Dina 4 tahun. Untuk Dina 4 tahun. Kata kuncinya pembuatan serbuk terbagi dengan penipisan obat. Untuk narkotika atau psikotropikanya yaitu kodein tablet, maka dibeli garis bawah warna merah. Formula bakunya yang pertama kodein tablet, terdapat pada Fornas halaman 82, yaitu tiap tablet mengandung kodein fosfat 10 mg. Yang kedua dextrometorphan tablet, terdapat pada Fornas halaman 100, tiap tablet mengandung dextrometorphan HBr 15 mg. Untuk masalah permasalahan peracikannya, yaitu sediaan kapsul untuk anak umur 4 tahun belum bisa menelan kapsul. Penyelesaiannya, yaitu usul sediaan kapsul diubah menjadi puyer atau bungkus. Dan artinya R, resipe artinya ambillah. MFLA, Misovac Larga Artis artinya campur dan buat sesuai aturan. DTD, detalis dosis, berikan dalam dosis demikian. TDD, terdedie 3 kali sehari. Dain kapsul, masukkan dalam kapsul. Untuk kelengkapan resepnya, SIP dokternya tidak ada, tanggal penulisan resepnya tidak ada, paraf dokternya tidak ada. Untuk perhitungan dosis yang kita cari adalah kodein fosfat. Untuk takaran maksimum kodein 1 kali 60 mg, 1 harinya 0,3. Untuk menghitung dosis maksimum 1 kali, karena di resep tertera umur 4 tahun, maka kita pakai rumus Young. 4/4 plus 12 dikali 0,06. Dari sini sama dengan 0,015. Untuk dosis maksimum 1 harinya, 4/4 plus 12 dikali 0,3 sama dengan 0,075. Untuk dosis pakainya 1 kalinya 10 mg yang tertera di dalam resep diubah menjadi ke gram 0,01 kurang dari 0,015. Untuk mencari persenannya 0,01 per 0,015 dikali 100%, hasilnya 66,67%. Untuk 1 harinya 0,01 dikali 3, 3-nya dari aturan pakainya sama dengan 0,03 kurang dari 0,075. Persenannya 0,03 per 0,075 dikali 100%, hasilnya 40% dan tidak overdosis. Di sini saya akan menjelaskan monografi dari bahan-bahan yang akan dibuat. Monografi ini bisa dicari di Farmakope edisi 3 atau Farmakope edisi 4. Untuk pengambilan bahan, yang pertama ada kodein 10 mg per 10 mg dikali 10 sama dengan 10 tablet. Yang kedua ada dextrometorphan hidrobromida 15 mg per 15 mg dikali 10 sama dengan 10 tablet.
Untuk sakharum lattis atau laktosanya 500 mg dikurang 100 mg dari kodeinnya dan 150 mg dari dextrometorphannya. Jadi 500 mg dikurang 250 mg sama dengan 250 mg sakharum lattis atau laktosa yang diambilnya. Untuk cara peracikannya, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan, timbang bahan obat satu per satu. Lalu yang kedua, alasi lumpang dengan laktosa secukupnya. Yang ketiga, masukkan kodein sebanyak 10 tablet ke dalam lumpang, gerus sampai homogen. Yang keempat, tambahkan dextrometorphan sebanyak 10 tablet ke dalam lumpang, gerus sampai homogen. Yang kelima, tambahkan sisa laktosa, gerus sampai homogen. Yang keenam, keluarkan massa serbuk dari lumpang, lalu siapkan kertas perkamen sebanyak 10 bungkus. Yang ketujuh, bagi sama rata menjadi 2 bagian, masing-masing 5 bagian atas dan 5 bagian bawah, lalu dibungkus dengan rapi. Yang kedelapan, masukkan ke dalam wadah, beri etiket putih dan label NI. Yang pertama itu kodein, pemeriannya serbuk hablur putih atau jarum tidak berwarna. Untuk kelarutannya itu larut dalam 20 bagian air dan dalam kurang lebih 90 bagian etanol 90% pekat. Untuk khasiatnya sendiri itu untuk antitusifum. Yang kedua itu ada dextrometorphan hidrobromida, pemeriannya serbuk hablur putih tidak berbau, rasanya pahit. Untuk kelarutannya larut dalam 60 bagian air dan dalam 10 bagian etanol 95% pekat, mudah larut dalam kloroform pekat, disertai pemisahan air. Praktis tidak larut dalam eter pekat. Untuk khasiatnya sendiri itu sama dengan kodein antitusifum. Itu ada laktosa, pemeriannya serbuk hablur putih, tidak berbau, rasanya agak manis. Kelarutannya larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, sukar larut dalam etanol 95% pekat, praktis tidak larut dalam kloroform pekat dan dalam eter pekat. Untuk khasiatnya itu sebagai zat tambahan, yaitu sebagai pemanis di puyar. Baik, untuk praktikum kali ini kita menggunakan alat yaitu kertas perkamen, timbangan dan anak timbangan, ada sudit, pot 50 cc, pinset. Kemudian untuk bahan yang digunakan adalah kodein, dextrometorphan, laktosa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai monografi resep kedua. Yang pertama yaitu kodein fosfat. Kodein fosfat memiliki pembalian hablur berbentuk jarum halus. Untuk kelarutannya sendiri, ia mudah larut dalam air. Obat ini termasuk ke dalam golongan obat narkotika dan memiliki khasiat sebagai antitusifum. Yang kedua yaitu dextrometorphan HBr atau yang disebut juga dengan dextrometorphan hidrobromidum. Memiliki pemberian serbuk halus putih dan tidak berbau. Kelarutannya larut dalam 60 bagian air. Untuk kegunaannya atau khasiatnya, obat ini sebagai antitusifum. Yang ketiga yaitu laktosa atau yang disebut juga dengan sakharum lattis. Memiliki pemberian serbuk hablur putih, tidak berbau, khasiatnya sendiri sebagai zat tambahan. Cara pertama, untuk pembuatan resep nomor 2, siapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan, letakkan kertas perkamen di kedua sisi timbangan, lalu taruh anak timbangan di sebelah kiri sesuai miligram. Lanjut lagi deh. Selanjutnya timbang obat yang sudah dihitung.
Selanjutnya timbang sesuai meter pen. Setelah itu lapisi mortir dengan laktosa. Selanjutnya lapisi mortir dengan setosa. Terus sampai melapisi mortir. Selanjutnya masukkan kodein. Terus sampai halus. Lalu tambahkan dextrometer pen. Terus sampai halus. Setelah digerus, kita bagi. Setelah digerus halus, langsung bagi dua sama banyak. Lalu siapkan kertas perkamen. Setelah dibagi sama rata, lipat. Setelah sudah dilipat, dirapikan dengan posisi seperti ini. Lalu masukkan ke dalam pot. Sekarang saya akan membahas mengenai tahapan akhir dari proses penyiapan resep obat, yaitu pembagian etiket. Etiket yang akan digunakan pada resep nomor 2 ini merupakan etiket berwarna putih. Hal ini dikarenakan obat yang dibagikan termasuk ke dalam obat dalam. Etiket ini sendiri isinya terdiri dari nama apotik, alamat apotik, apoteker, dan nomor SIPA-nya. Selain itu juga ada nomor resep bagi obatnya, nama penerima, aturan pemakaian, tanggal, dan juga tanda tangan.